Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 9 saham di sektor consumer. Ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, dan terakhir Sido. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah ditutup menguat cukup tinggi ya, 1,31% ke harga 6.740, dan transaksi masih aja sepi hari ini. Sampai saat ini ada di 10,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG berhasil kembali tutup di atas 6.700, tapi dia transaksinya kecil, volumenya kecil, jadi masih rawan bisa false breakout dengan kondisi seperti ini ya. Kalau saya lihat ya tetap hati-hati lah. Pokoknya kalau yang udah profit dijagain profitnya. Minggu depan potensi naik nggak? Kalaupun naik, mungkin naik-naik terbatas. Satu candle lagi naik hijau ke area 6.780, mungkin naik 0,5% atau 1%. Habis itu bisa turun. Ya, yang penting kalau mau aman, ISG jangan turun lagi dari 6.700. Apakah mungkin? Ya, ini aja peluang untuk false breakout ada. Jadi rawan ya. ISG kalaupun naik mungkin satu candle habis itu koreksi. Asal jangan turun dari 6.700 cukup aman aja. Kalau dia konsol di area atas ini ya, 6.700 sampai 6.780 sampai 6.800 area ini ya aman. Tapi kalau jebol lagi ke bawah, merah lagi ya, sangat berpeluang ke 6.500. Tapi kalau ditarik dari polanya ini, cup and handle-nya di atas itu sebenarnya sudah tercapai ya. Kalau dia membuat swing low-nya di area 6.650 ini sebenarnya ideal. Jadi kalau mau bagus dia harus naik, tapi takutnya dia naik sedikit terus jebol pola dead cat bond konsol di area ini. Ya itu ya. Pokoknya dijagain aja profitnya, jangan sampai balik ke harga beli. Itu aja. Jadi seperti itu untuk ISG minggu depan. Kalau dilihat dari time frame mingguannya bagus. Hammer, ekornya juga cukup panjang ya. Lihat minggu depan lah, kalau bisa tutup di atas 6.800 bagus. Dan kalau bisa ISG jangan turun lagi dari 6.700. Itu aja kuncinya ya. Kalau dia turun lagi dari 6.700, peluang besar tetap arahnya 6.500 ya, pola dead cat bondnya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup menguat 1,81% ke harga 7.025. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ini bagus juga, dia bertahan di neckline-nya 6.800 dan naik lagi. Kondisi seperti ini apakah bagus? Harusnya bagus ya, karena berhasil tutup di atas 7.000. Itu ada resisten minor. Dengan kondisi seperti ini ya bisa aja lanjut. Cuman ya masih sama ya, selama ISG belum mampu menguat lebih tinggi ya nggak kemana-mana juga. INDF akan tektokan. Nanti kalau ISG ternyata false breakout, koreksi ya koreksi juga INDF. Targetnya turunnya 6.800. Tapi menurut saya ya INDF ini bagus, akan uptrend dan maksimal penurunannya ya mungkin retest trend uptrendnya ini aja sekitaran 6.700 6.600 naik lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus tuh, ekornya panjang dan tutupannya sama harga pembukaan di hari Senin di 7.025. Minggu ini open dan close-nya sama. Itu doji. Dan kalau mau rejection pola hammer terbaliknya ini ya minggu depan dia harus langsung naik, minimal tutup kalau bisa ya seminggu ke depan itu atas 7.200, atau ya kalau bisa langsung 7.400 ya, harus naik 5%-an lah kalau mau bagus untuk INDF ya. Tapi yang penting minggu depan tutup di atas 7.200 saja udah bagus untuk INDF di candle mingguannya ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup di harga 9.425, terkoreksi 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bagus karena EMA CD-nya juga mengarah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga masih bagus karena moving average 20-nya garis ungu ini masih sangat tajam mengarah ke atas dan selalu reject. Jadi hapus saja 9.000 ya. Ya anggap support kuatnya 9.000 jebol itu ya gagal. Ya bisa lanjut downtrend. Ini kan terlihat untuk ICBP dia retest mantul. Ya ini aman. Tinggal dia retest
resistennya hari Senin, Selasa atau minggu depan kalau bisa tutup di atas 9.600 itu menarik. Lanjut targetnya terdekat 10.000 bahkan ke 10.600 ya. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini ya harusnya lanjut uptrend ya sampai akhir bulan. Ini kan juga ICBP sudah mematahkan tren downtrendnya semenjak peak all time high-nya di 2019, berarti hampir 3 tahun yang lalu dipatahkan, dan wajar kalau dia naiknya itu minimal harusnya ya sampai mematahkan tren downtrendnya ini ya, dia akan retest 10.400 10.800 itu yang akan di retest oleh ICBP, tapi kesana ada prosesnya dan pelan-pelan, dan sekarang ya bisa dibilang price in juga ya, sudah di harga dekat harga wajarnya lah 10.000 10.500 itu sekitaran itu ya. Kalau mau lihat apakah dia ini masih murah atau mahal itu bisa di Stockbit. Ini menurut saya juga masih arahnya ke atas. Yang penting sabar aja ya. Tambah aja, kalau dia turun tambah. Udah, potensi bagus masih untuk ICBP. Jadi seperti itu ya untuk ICBP, tapi kalau untuk minggu depan trennya kemana? Dia akan uji 9.600-nya itu. Ya, semoga aja mampu lewat. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang hari ini ditutup malah terkoreksi cukup dalam 2,2% ke harga 4.890. Langsung saja ke teknikalnya. Short teknikal, UNPR gagal lagi lewat 5.000. Kemarin dia tutupannya pas di 5.000. Hari ini sempat naik sedikit habis itu terkoreksi. Kondisi seperti ini bagaimana untuk UNPR? Wait and see aja dulu. Kalau mau siapa tahu Senin dia kembali rebound dan breakout 5.000 itu kemungkinan baru valid ya. Jadi hari Senin atau Selasa lah untuk UNPR, dan ada support minornya di 4.800 sebelum ke 4.600 ya. Kalau mau aman dia harus mantul. Ini kan dia sebenarnya udah mantul. Tadi mendekati 4.800 terus naik lagi. Ya, lihat besok Senin lah. Senin konfirmasinya kalau dia bisa berhasil breakout atau Selasa. Yang penting kuncinya jangan jebol 4.800. Kalau jebol ya udah, berarti masih bisa konsolidasi dan mengarah ke support 4.600. Jadi seperti itu untuk UNPR. Lihat Senin aja atau Selasa, kalau berhasil breakout 5.000 itu ada peluang menguat. Tapi ya itu, kondisi ISG juga harus dilihat. ISG mampu nggak bertahan di atas 6.700. Kalau mampu bertahan di atas 6.700 itu bagus juga ya. Jadi ada peluang juga untuk UNPR kalau ISG juga rebound uji resisten 5.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, doji, dan bisa ada membentuk pola morning star. Jadi minggu depan di candle atau di time frame mingguan dia harus ya, kalau mau bagus tutup di atas 5.000 minggu depan. 5.050, 5.100 itu bagus. Berarti ini ada pola, bisa jadi juga pattern flag atau bullish penan, bisa seperti ini dan seperti ini. Kalau dia lewat 5.000 naik, targetnya retest 6.000. Downtrend resistennya itu ya untuk UNPR. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Ini menarik juga diperhatikan. Kalau mau beli ya coba 2 kali cicil, tapi dengan skenario pakai stop loss ya. Pokoknya kalau dia jebol 4.600 stop loss dulu aja. Jangan mau dibawa ke 4.200. Dari 4.600 ke 4.200 itu 10%. Mending jual dulu tipis. Tapi ya belinya dekat-dekat support atau sekalian buy on breakout ya. Atau tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Karena nggak harus sama strategi itu. Kalau mau nggak pakai stop loss juga silahkan. Nggak ada yang salah di market nih ya. Dan ya kuncinya kalau nggak mau terus stop loss, cut loss, ya harus belajar. Kalau cuman mau beli saham berharap profit, ya pilih saham-saham berfundamental bagus. Itu juga harus belajar fundamental. Tapi kalau secara umum nggak perlu belajar ya Big Bang. Tapi time frame-nya lebih panjang kalau udah nyangkut. Itu aja. Tapi bisa balik bisa ya. Tergantung masing-masing lah. Dan juga yang paling penting itu dananya. Kalau kira-kira dananya mau dipakai cepat, mau dipakai seminggu, 2 minggu atau setahun, hati-hati ya. Kalau bisa masukin reksadana aja, RDPU, RDPT yang lebih aman pergerakannya. Kalau di saham ini nggak ada yang pasti ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya ilmu yang bagus, belajar terus ya pasti bisa juga menganalisa ya. Pasti lossnya juga lebih kecil daripada profitnya. Jadi seperti itu. Pokoknya mustahil kalau mau beli saham berharap selalu jual profit, itu nggak mungkin. Pasti ada stop lossnya kalau niatnya trading. Investasi aja sekelas Pak Sandiaga Uno, Pak Lo Keng Hong juga dulu pernah
cut loss, stop loss karena nggak tahu apa yang dibeli atau perusahaannya memang fundamentalnya balik arah, nggak sesuai yang direncanakan. Pak Sandiaga Uno juga cut loss, itu investasi juga ya. Ngapain kalau emitennya ya terus memburuk ya, mending cut loss, pilih ke saham yang lain ya, seperti itu. Apalagi trading, untuk trading for living, untuk trading jangka pendek ya harus pakai stop loss. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang ditutup terkoreksi 1,03% ke harga 960. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang waktu itu saya bilang ya, 980 itu potensi gagal dilewati. Ini hati-hati nih. Kalau Senin dia nggak mampu lewat 980, arahnya ya tetap masih 940 lagi, bahkan bisa ke 900 ya, buruk-buruknya untuk HMSP. Tapi kalau HMSP turun dari 900, misalnya Bapak Ibu kasih toleransi, ya udah 8% stop lossnya ya harus tega. Kenapa harus tega? Karena kalau sampai dia tutup di bawah 900 berarti lanjut downtrend. Berarti ini pola dead cat bond, tapi pola dead cat bondnya cukup tinggi kan, cukup lebar. Seperti ini kalau trading itu cari yang lagi uptrend, jangan yang lagi turun seperti ini. Bisa nggak trading di saham turun seperti ini untuk cari profit? Bisa, tapi nggak bisa sebesar saat dia lagi kondisi arahnya ke atas seperti ini. Kalau dia seperti turun tangga seperti ini ya cari profitnya kecil-kecil aja ya, manfaatin mantul dari support, bisa beli, naik, jual, seperti itu. Kalau seperti ini bisa follow the trend. Nah itu ya, jadi seperti itu. Tapi kalau saya beli di 960, kalau nekat ya berharap dia langsung rebound ya stop loss saja kalau dijebol 950. Udah seperti itu, 2% aja stop loss, atau ya tergantung masing-masing lah. Kalau mau stop loss di bawah 940 juga bisa, yang mana cocok aja. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 31.675. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM hari ini kumdet dividennya, dan dividennya senilai 2.250 dengan harga sekarang berarti sekitar 7%-an ya yieldnya. Dan apakah ada dividen trap? Ya pasti ada, 7% ya. Siapa yang nahan? Tapi apakah bisa diam untuk naik lagi? Ya itu tergantung bandarnya nanti ya. Kalau dia 7% open gap down berarti bisa jebol 30 ribunya ya. Wah ini sih resikonya tinggi. Jadi kondisi seperti ini kalau dia sampai open gap down 7% berarti ke 29.400. Mungkin nggak ada tarikan, bisa jadi ada tarikan, cuman ya itu nggak ada yang pasti ya, resikonya lebih besar. Jadi untuk GGRM lebih baik kalaupun yang ada beli dan belum jual hari ini, ya udah ada potensi kena dividen trap ya. Jadi bisa ke sekitaran 29.400 sampai 29.500. Semoga aja ditarik naik ya, dan tetap berada di atas 30.000, karena rawan kalau dia di bawah 30.000 bisa lanjut downtrend. Tapi ini karena dividen, jadi semoga aja Selasa atau Rabu dia ditarik naik lagi ke 30.000. Semoga seperti itu, biar dijaga di atas 30.000 kalau GGRM mau aman. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang ditutup terkoreksi 2% ke harga 1960. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor hari ini juga sempat di bawah ya di 1910, tapi habis itu tarik naik. Dengan kondisi seperti ini Mayor masih aman selama di atas 1900. Gagal di atas itu ya memang turunnya bisa 100 poin ya ke 1800 ke neckline-nya ini. Tapi ya agak rawan lah kalau udah jebol 1900. Berarti pola dead cat bond dia sudah membentuk high yang lebih rendah, lower high ya di 2000, sebelumnya di 2200. Terus bisa seperti ini polanya. Nih ya, terus turun di itu. Tapi ya itu selalu ada kesempatan. Kalau dia sampai jebol 1900, potensi ya tetap akan mantul di 1800. Mantulnya berapa persen itu nggak tahu ya, tapi maksimal mantulnya kalau memang terkonfirmasi jebol 1900 ya, maksimalnya ya resistennya 1900 turun lagi. Seperti ini ya pergerakannya untuk Mayor. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ISA yang ditutup di harga 138 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Aisyah belum kemana-mana dengan kondisi seperti ini, ya semoga aja bertahan di atas 135. Kalau sampai jebol 135, tutup di bawah 135, berarti nggak kuat untuk Aisyah ya. Kalau mau bagus minggu depan Aisyah harus tutup di atas 140, kalau bisa di atas 145, 150 lah ya, nggak usah 145, 150. Kalau udah di atas itu titik aman pertama, karena dia mematahkan tren downtrendnya. Jadi 150 untuk kunci Aisyah perubahan tren reversal menjadi uptrend. Selama di bawah ini ya nggak kemana-mana. Kalaupun berminat beli, risknya kecil, nggak perlu nunggu sampai 130. Pokoknya dia tutup di bawah 135, jual dulu aja. Kalau mau nunggu sampai 128 ya sekitar 7%. Kalau saya nggak, pokoknya jebol 135, tutup di bawah 135, saya jual berapapun itu ya. Dan targetnya kalau misalnya beli di 138 ya 150, 7,9%. Jadi risk rewardnya 1:2 kalau berminat ya. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 472. Langsung saja ke technical. Secara technical WIM juga jelek kalau menurut saya ya, karena udah gagal bertahan di atas 480, dan 6 Juli kemarin ex-date dividennya 2 hari yang lalu, dan dia memang turun ya, dividen trap. Dan apakah bisa naik ya? Kalau mau bagus harus di atas 480, kalau enggak ya sangat rawan target penurunannya menurut saya bisa sampai 440. Ini hapus saja yang terbaru ya. Gambarannya seperti ini. Resisten yang harus dilewatinya hari Senin itu 480. Dia harus bergerak di atas itu, tapi dengan kondisi moving average 20 sudah memotong ke bawah EMA 60, moving average simple ya 60, ya itu tandanya sahamnya downtrend. Dan juga dia sudah membentuk lower high, lower high, lower low ya. Jadi arah WIM itu sangat berpeluang ke 440, potensi besar. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Memang mungkin bisa ada mantul ya. Kalau mau aman seperti tadi saya bilang, WIM tuh harus sudah di 480, bergerak di atas 480. Selama di bawah 480 arahnya 440 ya. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah, dead cross, barket di bawah 0 juga terbentuk ya. Sangat rawan untuk WIM melanjutkan penurunan. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sido yang ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 970. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido gagal bertahan di 980 dengan kondisi seperti ini karena sudah membentuk higher low lagi. Ya potensi arah bisa ke 950, 940 ini. Tapi digambar ulang aja biar lebih rapi. Kondisinya seperti ini, resistennya ada di 1000 yang gagal terus dilewati minggu lalu. Minggu ini dia nggak nyampe 1000 ya, mentoknya 990 turun, dan neckline-nya supportnya itu ada di 950 ya, atau 940. Nah kesini arahnya, jadi wait and see aja dulu untuk mayor. Kalau yang belum punya, kalau yang beli di area atas nggak masalah juga, hold aja dulu. Jadi seperti itu untuk Sido. Kondisi seperti ini dia masih konsol, tapi konsolnya bagus dan tetap berpeluang untuk uptrend. Kalau dilihat candle weekly-nya juga nih, weekly-nya ada pola evening star, tapi koreksinya minggu ini volumenya kecil, jadi masih aman lah ya. Ini kalau ditarik tren dari bawah seperti ini ya, paling mentok 940 mantul lagi, pelan-pelan dia naik. Jadi seperti itu untuk Sido. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.